Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Shad ayat 17. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Isbir ala ma yaquluna wadhkur abdana Dawud dzal aid innahu awwab. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita secara khusus membahas tentang sifat dari huruf Shad. Huruf Shad yang ada di ayat ini yaitu Shad yang disukun. Shad yang disukun atau Shad yang berharokat, so, si, su, bas, isbir, ini sifatnya ada beberapa sifat. Yang pertama yaitu rokhawah. Rokhawah itu artinya membacanya itu dilepas. Ketika dia itu bersukun, maka membacanya itu tidak boleh ditekan atau ditahan. Jadi dia itu terlepas membacanya. Tidak boleh ditahan isbir, tapi dilepaskan, atau rokhawah. Rokhawah disebut juga rikhwah. Rikhwah itu nama lainnya. Isbir, isbir, lepaskan membacanya, itu Shad. Kemudian itbaq itu adalah salah satu sifat dari Shad, yaitu hampir sama dengan isti'la, yaitu langit-langit itu menjadi tempat untuk lidah naik ke atas. Jadi lidah itu naik ke atas ketika membunyikan huruf Shad, naik ke langit-langit untuk membunyikan huruf Shad. Itbaq dan isti'la ini berbeda. Kalau isti'la itu ada beberapa huruf, sedangkan itbaq itu adalah pengembangan dari isti'la, yaitu itbaq itu hurufnya itu lebih besar bunyinya. Jadi itbaq itu ada shad, dad, ta, dha. Apalagi dia itu bersukun. Maksud saya apalagi dia itu berdhamma. Kalau dia itu dhamma maka lebih besar, su, bu, tu, zu, maka idbaqnya itu lebih besar, suaranya lebih besar. Yang kedua, apabila dia itu berfathah maka itu besar juga. Yang paling besar itu ketika berdhamma, kemudian berfathah, yang kecil itu ketika sukun dan ketika kasroh. Itu idbaq dan isti'la. Jadi naiknya lidah ke langit-langit itu namanya isti'la. Itu sifat dari huruf Shad. Isbir ala ma yaqulun. Kemudian kita lanjutkan yaitu sofir. Sofir itu artinya berdesis. Suara kita itu berdesis ketika membaca Shad. Ada 3 huruf yang berdesis, yaitu za, shad, dan sin. Tingkatannya kalau za itu paling besar, kalau shad ini adalah tengah-tengah, wusto, sofir wusto. Yang ketiga yaitu sin. Jadi desisnya untuk shad itu tengah-tengah. Isbir harus ada desisnya. Isbir ala ma yaquluna. Kemudian ismat. Ismat itu membacanya tidak dengan mudah atau tidak dengan lancar. Maksudnya adalah huruf yang memerlukan perjuangan ketika membaca, itu salah satunya adalah Shad. Lain dengan huruf yang lain yang hanya berlalu begitu saja, maka Shad ini termasuk ismat. Ada satu sifat lagi yang kita namakan hamas. Yang kita kenal hamas itu kan kaf dan ta gitu ya. Tapi kalau kaf dan ta itu khusus apabila dia itu bersukun, maka
Hamas atau mahmus itu artinya menghembuskan nafas. Jadi ketika kita membaca ini, membaca hurufnya itu menghembuskan nafas. Khusus untuk kaf dan ta itu menghembuskan nafas ketika dia itu bersukun. Allahu Akbar. Kemudian ada ta juga yang menghembuskan nafas sehingga muncul huruf S yang kecil, itu ta kalau sukun. Apabila selain kaf dan ta itu huruf-huruf yang lainnya yang bersifat mahmus atau bersifat hamas, itu memang dia itu ketika fathah, kasroh, dhamma dia itu menghembuskan nafas. So, si, su, bas, bas. Jadi sambil menghembuskan nafas itu namanya mahmus atau hamas. Demikian sifat-sifat shad yang kita ketahui yang patut kita perhatikan di huruf shad ini. Baiklah, kita lanjutkan dengan penjelasan tajwid untuk ayat ini. Isbir ala ma yaqulun. Isbir, roknya dibaca tipis atau takik karena sebelumnya ada kasroh, kemudian ala dibaca mat tabi'i, mat asli, ma juga yaquluna, ini juga mat tabi'i atau mat asli, panjangnya satu alif saja. Wadhkur, zalnya tidak qalqalah karena zalnya bertitik. Kemudian wadhkur, roknya dibaca tebal karena sebelumnya ada dhamma. Abdana qalqalah sugra. Kemudian Dawud ada mat tabi'i, zal aid. Nah, di sini yang kita perhatikan zal aid ini adalah mat layin. Mat layin itu apabila diwakafkan dia menjadi mat arid lisukun. Zal aid mat layin, ai itu mat layin kemudian menghadapi huruf yang bersukun, maka disebut mat arid lisukun, panjangnya bisa sampai 3 alif. Jadi kita boleh memanjangkan di aid ini. Zal aid boleh. Apabila kita meneruskan karena wakafnya ini mungkin boleh berhenti, boleh terus, maka kita membacanya satu alif saja. Zal aidi innahu awwab. Jadi membacanya lemas saja. Mat lainnya itu apabila dia itu terus ya. Apabila berhenti maka membacanya mat alif disukun 1, 2 atau 3 alif. Kemudian ini guna musyaddada. Kemudian hak dhamir ini disebut dengan mat silah tawilah karena bertemu dengan hamzah ditandai dengan tanda layar. Membacanya itu sama dengan mat jaiz munfasil, yaitu membacanya 1 atau 2 alif. Awwab ini mat alif lis sukun. Isbir ala ma yaquluna. Isbir, ingat roknya tipis, caranya yaitu bibir kita dikebawahkan. Isbir ala ma yaquluna wadhkur abdana Dawud zal aid innahu awwab. Karena ini qalqalah yang di akhir kata maka atau diwakafkan maka disebut qalqalah kubra. Aid kemudian awwab ini juga qalqalah kubra. Kita ulangi satu kali lagi, silakan ditirukan. Isbir ala ma yaquluna wadhkur abdana Dawud zal aid innahu awwab. Sadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita beserta mempelajari tentang sifat huruf shad yaitu mahmus atau hamas, kemudian rokhawah, idbaq, isti'la, shafir dan ismat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.